Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nadia Kanesa. Saya dari kelas 1D dengan NIM 12514501007. Saya ingin mempresentasikan tentang tugas akhir UAS proyek pemrograman. Langsung aja ke bagian A. Data dalam file JSON ini tuh dalam bentuk list daftar yang berisi setiap data mahasiswa. Saat data file ini dibuka dan dibaca menggunakan JSON load file, dimasukkan ke dalam variabel data aktivitas. Karena data mahasiswa disimpan sebagai elemen dalam list. Terus ada fungsi learn. Fungsi learn ini untuk menghitung setiap membersihkan satu mahasiswa. Nah, jadi hasil si learn data ini menunjukkan jumlah mahasiswa yang ada di dalam datanya si mahasiswa 50 tim JSON. Nah, program ini tuh nggak ngitung satu-satu, jadi dia tuh langsung ngitung semua menggunakan fungsi learn untuk mengetahui berapa banyak data mahasiswa yang disimpan dalam struktur JSON. Kalau di run itu dia akan menghasilkan, nah dia langsung hitung semuanya itu dengan menggunakan fungsi learn. Kita lanjut ke bagian B. Data mahasiswa yang awalnya berdasar sarang dipecah menjadi data per aktivitas, dan setiap kali menemukan satu aktivitas dia akan digabung dan dimasukkan ke dalam baris rows. Itu setelah data semua diproses, si rows ini akan berubah nih menjadi kandas data frame rows. Nah, setiap baris itu barisnya itu akan mewakili satu aktivitas nih. Baris ini akan mewakili satu aktivitas mahasiswa. Dan setiap kolom itu diinformasikan seperti NIM, nama, kelas, waktu, dosis, DLL. Nah, karena itu nama dan kelas muncul berulang di setiap sesuai dengan aktivitas yang dilakukan mahasiswa tersebut. Jadi dia akan jadi satu untuk satu mahasiswa. Oke, lanjut ke bagian C. Nah, di sini tuh ada yang namanya itu fungsi perilaku yang ini, yaitu dapat menghasilkan data ringkasan perilaku mahasiswa. Karena data aktivitas yang awalnya per aktivitas itu dia bakal dikelompokkan menjadi per mahasiswa dengan berdasarkan NIM-nya. Di sini tuh ada juga fungsi def aktivitas copy. Nah, itu tuh untuk nyalin data dilakukannya itu agar data aslinya itu nggak bakal berubah begitu. Terus ada juga fungsi ringkasan mahasiswa ini untuk menghitung data tiap mahasiswa. Dia tuh bakal menghitung jumlah hari, aktivitas, terus data aktivitas, terus donasi, jumlah kuis, dan lain-lain. Terus abis itu ada untuk mengambil identitas mahasiswa itu digunakan itu dengan grup, nama, IO. Terus itu kalau itu buat nama. Nah, terus kalau misalkan untuk kelasnya itu grup, nama, kelas, IO. Nah, itu tuh untuk mengambil data identitas mahasiswa. Karena semua barisan itu dalam satu grup berasal dari mahasiswa yang sama nama kelas, sama diambil dari baris pertama. Terus ada yang kalimatnya itu untuk menyusun kabar penerimaan dalam data series. Itu berubah menjadi data frame menggunakan set index. Terus kalau di run tuh hasilnya bakal menjadi kita lanjut ke bagian D. Di sini tuh ada fungsi def label satu row.
ini ke semuanya sih. Update label hantu raw. Nah, fungsinya itu tuh buat nerima satu baris data mahasiswa yang raw-nya itu berisi ringkasan perilaku seperti total, aktivitas, durasi, video, sama jumlah kuis. Nah, selanjutnya tuh ada fungsi if sampai jenis berbeda. Nah, program ini tuh mengecek apakah mahasiswa itu sering aktif, banyak nonton video, atau hampir nggak pernah ngerjain kuis, atau dia jenis aktivitasnya sedikit. Terus jika kondisi terpenuhi, berarti mahasiswa itu bakal direturn di potensial hantu. Terus jika dia tuh nggak memenuhi syarat di sininya, dia bakal lanjut ke else di return normal. Habis itu ada fungsi df perilaku label. Ini fungsinya itu untuk kepala dijalankan setiap baris data frame eksis 1 sehingga setiap mahasiswa itu mendapatkan satu label. Nah, setelah dijalanin, dia akan menghasilkan, dia berarti nggak ngerjain kuis 1. Jadi kita lanjut ke fungsi E. Pertama tuh kita harus menyiapin ruang kosong. Nah, ruang kosong itu untuk menyiapkan hasil ringkasannya itu setiap kelas. Nah, selanjutnya tuh ada fungsi for class, insert, dan perilaku kelas unik. Nah, ini tuh untuk mengambil semua nama kelas yang unik-unik, dia akan memprosesnya itu satu per satu. Nah, selanjutnya itu ada fungsi df kelas, df perilaku. Nah, programnya ini tuh untuk menyaring sehingga mahasiswanya itu dari kelas tersebut yang akan diproses. Situ ada total mahasiswa, learn kelas. Nah, itu tuh fungsi learn ini kan kayak biasa lah, dia tuh kan untuk menghitung mahasiswa dalam satu kelas, hitung total. Nah, selanjutnya ada jumlah potensial hantu, learn dari kelas label potensial hantu. Nah, ini tuh untuk menghitung berapa sih mahasiswa di kelas tersebut yang berlabel potensial hantu. Nah, selanjutnya itu ada fungsi persen potensial hantu round. Jumlah potensial hantu dibagi total mahasiswa dikali 100,2. Nah, ini tuh presentasi yang akan membandingkan jumlah mahasiswa potensial hantu terhadap total mahasiswa yang di kelas tersebut. Nah, jika nggak ada mahasiswa, presentasi akan dibuat 0 untuk menghindari 0. Terus ada ringkasan hantu kelas. Nah, ini tuh untuk hasil perhitungan tiap kelas akan disimpan dalam format yang rapi dalam sini. Nah, kalau misalkan di run, dia akan menghasilkan tuh, dia akan rapi di kelas A, kelas B, kelas C. Jadi kita langsung ke jawaban bagian F. Nah, di sini ada fungsi for class, info, ringkasan, hantu, items. Nah, setiap item ini kan ada iterasinya ya. Iterasinya itu bakal mengambil kelas, nama kelas, info, data ringkasan kelas tersebut. Itu ada total mahasiswa, jumlah hantu, sama presentasinya. Nah, ternyata ada print F class. Nah, ini tuh digunakan untuk sebagai judul setiap kelas. Nah, ada print F total mahasiswa, info total mahasiswa, ada print jumlah potensial hantu, sama presentasi potensial hantu. Nah, ini tuh untuk ngambil dari nilai dictionary-nya untuk info berdasarkan kunci yang sesuai, lalu menampilkan dalam bentuk kalimat agar mudah dibacanya. Nah, lanjutnya tuh ada print min 30. Nah, garis ini. Garis ini tuh fungsinya itu buat pembatas, buat agar output itu nggak sekelas itu kelihatan rapi sama nggak tercampur aja. Nah, kalau misalkan di run, dia bakal menjadi, nah tuh dia tuh fungsi garisnya tuh buat ini. Terus itu dia bakal menampilkan kalimat. Oke, kita lanjut ke G.
Di sini ada div hantu, div perilaku. Nah, ini tuh untuk mencari label mahasiswa yang ada potensial hantunya. Nah, kalau misalkan dia tidak berpotensial hantu, maka dia akan jalan di fungsi ini dan akan mengeprint tidak ada mahasiswa dengan label potensial hantu. Nah, kalau misalkan dia berpotensial hantu, otomatis dia bakal jalan ke fungsi else. Situ bakal ngeprint nama, NIM, nama kelas. Nah, selanjutnya itu ada dev kelas, dev perilaku, kelas pilihan. Nah, sampai vlog ini. Nah, ini tuh fungsinya itu buat mengurutkan jumlah kuis terbanyak, jenis aktivitas yang paling beragam sama mahasiswa di baris teratas dianggap mahasiswa normal. Nah, ini tuh buat mahasiswa yang jadi satu, dikumpulkan jadi satu. Nah, selanjutnya itu ada fungsi calon hantu. Nah, calon hantu ini itu diurutkannya itu durasi video paling lama, jumlah kuis paling sedikit, jenis aktivitas paling sedikit, mahasiswa teratas dianggap paling mendekati karakteristik hantu. Nah, selanjutnya itu ada print mahasiswa A. A-nya ini tuh untuk mahasiswa yang berpotensi pasif. Nah, selanjutnya itu ada mahasiswa B, ini untuk mahasiswa yang aktif sama normal. Nah, kalau misalkan di run, dia bakal menghasilkan ini. Lanjut ke fungsi H. Nah, fungsinya ini tuh ada fungsi dev extract sequence name aktivitas df. Nah, di sini tuh untuk difilter berdasarkan name aktivitas, terus tuh dikelompokkan per tanggal sama setiap harinya. Aktivitas didudukkan berdasarkan date time dimulai dan aktivitas dalam bentuk list urutan. Nah, hasilnya itu bakal kumpulan urutan mahasiswa terus per hari untuk satu mahasiswa. Nah, selanjutnya itu ada ideal sequence. Nah, sequence ini tuh untuk urutan ideal yang menerima materi sampai berdiskusi. Nah, selanjutnya itu ada dev score sequence. Nah, ini tuh fungsinya itu untuk menilai satu urutan aktivitas hariannya. Kalau misalkan aktivitas ideal yang dilakukan itu ideal dan tidak dilakukan, berarti dia bakal jalan ke return 0,0. Nah, kalau misalkan dia semua aktivitas ada sama urutannya benar, berarti dia bakal jalan ke return 1,0 ini. Nah, kalau misalkan dia semua ada tetapi urutannya terapi, berarti bakal jalan ke 0,5. Selanjutnya itu ada fungsi for row interrow ini. Nah, untuk mahasiswa, program mengambil semua urutan aktivitas hariannya. Nah, berarti ini tuh akan mengambil semua aktivitas harian mahasiswanya. Nah, setiap hari diberi skor menggunakan skor sequence. Nih, skor sequence. Skor harian akan dirata-ratakan. Jika mahasiswa tidak punya aktivitas, berarti nilainya akan dibuat 0,0. Nah, selanjutnya ada DF perilaku urut ideal. Nah, ini tuh untuk rata-rata ditambahkan sebagai kolom baru. Nah, ini kalau misalkan di run, dia bakal Oke, kita lanjut ke jawaban B. Nah, yang pertama itu ada fungsi DF, aktivitas mahasiswa di copy. Nah, ini tuh data aktivitas disalin biar data aslinya tuh nggak bakal berubah. Terus itu diurutin berdasarkan tanggal sama pemulai supaya proses inventarisasi itu dilakukan secara kronologis. Nah, selanjutnya kita akan inisialisasi variabel. Sini ada ini buat inisialisasi variabelnya. Yang pertama itu ada fungsi session ID. Session ID itu untuk penanda sesi. Selanjutnya itu ada pref time sama pref date. Dan itu untuk menyimpan waktu dan tanggal aktivitas sebelumnya untuk dibandingkan dengan aktivitas saat ini. Nah, selanjutnya itu ada fungsi for rows, activity rows. Nah, itu untuk setiap hari aktivitas diperiksa satu persatu. Nah, bentukkan sesi baru. Jika ini adalah aktivitas pertama, otomatis dibuat
sesi baru. Nah, terus kalau misalkan dia bukan, berarti dia hitung jeda waktu antara aktivitas sekarang dan sebelumnya. Nah, terus misalkan dia dibuat sesi baru jika tanggalnya berbeda atau jeda waktu lebih dari 30 menit. Nah, 30 menit. 30 menit, maaf. 30 menit. Nah, selanjutnya itu bakal menyimpan ID sesi setiap aktivitas diberi session ID sesuai hasil perhitungan dan masukkan ke dalam kolom baru. Selanjutnya ada DF session ID, session IDs. Nah, ini tuh untuk data frame yang sama, tetapi dengan tambahan kolom session ID yang menunjukkan aktivitas mana saja yang masuk dalam satu sesi. Nah, selanjutnya itu ada for name ini. Nah, ini tuh untuk mengevaluasi mahasiswa satu persatu berdasarkan data aktivitas mahasiswa difilter dari DF mahasiswa ini. DF aktivitas ini, maaf. Terus itu jika mahasiswanya itu nggak punya aktivitas, berarti dia bakal nilai isi 0 agar nggak error. Berarti dia bakal jalan ke sini. Kalau misalkan dia nggak punya aktivitas, berarti dia bakal jalan ke sini biar nggak error jalannya. Nah, terus selanjutnya ada DF segment season. Nah, ini tuh untuk membagi aktivitas menjadi beberapa sesi belajar, biasanya berdasarkan jeda waktu antar aktivitas. Nah, setiap sesinya ini dianggap satu sesi. Nah, selanjutnya itu ada sesi grup, ada sesi grup by session edit. Nah, ini tuh semua aktivitas itu dalam satu sesi itu digabung sehingga nanti dilakukan per sesi, bukan per aktivitas. Nah, dari sini tuh dihitung jumlah, di sini jumlah sesi belajar, rata-rata durasi sesi, rata-rata jumlah aktivitas. Hasil ini disimpan ke statistik sesi. Ini bakal disimpan di sini. Dari hitungan ini bakal disimpan ke sini. Nah, selanjutnya itu ada ini DF perilaku. Nah, ini tuh untuk menampilkan 3 mahasiswa dengan rata-rata durasi terlama, artinya mereka belajar lebih lama dalam satu sesi. Selanjutnya itu ada DF short value, yaitu bagian itu menampilkan 3 mahasiswa bisa terbanyak dalam satu sesi, artinya mereka lebih produktif dalam satu belajar. Nih, head berarti kepala, 3 kepala. Ini kenapa ya? Nah, selanjutnya ada perilaku short value, rata aktivitas ini ada ini bagian ini kan menampilkan 3 mahasiswa dengan terbanyak satu sesi, artinya mereka lebih produktif dalam satu waktu belajar. Terus ada LTS Catcher. Ini ada LTS Catcher, yang itu untuk grafik yang akan menampilkan sumbu X, rata-rata durasi sumbu X, dia tuh bakal menampilkan rata-rata durasi sesi belajarnya. Terus ada sumbu Y-nya itu bakal rata-rata aktivitas per sesinya. Nah, setiap titik itu mewakili satu mahasiswa dan warnanya itu dibedakan berdasarkan label normal atau potensial satu. Nah, grafik itu menunjukkan antara lama waktu belajar dalam satu sesi dan banyak aktivitas yang dilakukan dalam sesi tersebut. Nah, dari grafik ini tuh mahasiswa tuh yang belajar lama tapi kurang produktif, mahasiswa yang singkat tapi efektif,
perbedaan pola antara mahasiswa normal dan mahasiswa hantu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.